Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inun Komaria dan teman saya Parviana Isya Wulandari. Di sini kita akan membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Nah, yang kemarin itu demokrasi parlementer, yang ini demokrasi terpimpin. Yang pertama, latar belakangnya dulu, sistem dan struktur politik. Dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno yang secara resmi menerapkan pemikirannya dengan mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat kepada pemimpin negara. Sampai awal 1957, Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 belum berhasil membuat UUD baru, sehingga pada tanggal 21 Februari muncul konsepsi presiden. Yang pertama, sistem demokrasi parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Yang ketiga, perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Namun, keadaan semakin memburuk ketika Dewan Konstituante reses atau istirahat. Hal ini membuat Soeharto atau Ketum PNI mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan dekret. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret, yaitu pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, pembentukan MPRS, dan DPAS. Nah, selanjutnya mari kita bahas ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat Pancasila, yaitu kata dipimpin ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden. Yang kedua, kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar karena orang-orang pada saat itu mendukung Soekarno, bahkan PKI pun mendukung Soekarno, sehingga Soekarno memiliki kekuatan yang sangat besar. Yang ketiga, Indonesia condong ke blok timur jadinya. Karena apa? Karena Indonesia dekat ke PKI. Nah, yang keempat, semua lembaga negara harus berintikan ajaran Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Nasionalis PNI, agamis NU Masyumi, dan komunis PKI. Kenapa dibentuk Nasakom? Karena lembaga-lembaga ini awalnya itu berkelahi, sehingga Soekarno menggabungkan mereka menjadi Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, di sini merupakan peristiwa-peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno, sehingga Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI sejak Kabinet Juanda diberlakukan S.O.B, kemudian pemberontakan PRRI dan pemerintah pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktiknya, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI muncul dan menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1959. Partai ini mendapatkan tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI pun dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. Saya Parviana Isya Wulandari akan melanjutkan materi tentang pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi,
Dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam satu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak UUD 1945 kembali diberlakukan, sebagai awal berlakunya horor daring ekonomi, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol nasional dan pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi atau berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menentang, karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menentang berdirinya negara Federasi Malaysia karena pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia. Pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 diadakan konferensi Mapilindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina. Hasil-hasil dari pertemuan itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan mengenal rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Hasil dari konferensi Mapilindo terdapat 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila dan Persetujuan Manila, serta komunike bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujuinya.